Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galing Podcast. Podcast yang inspiratif, kreatif, inovatif, dan mencerdaskan umat pastinya. Banyak pemuda-pemudi hari ini yang mereka tersesat dan mereka nggak tahu solusinya harus kemana. Nah, tonton aja podcast ini, guys. Mumpung momentumnya lagi Ramadan, kita wajib upgrade keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa banyak bacot dan cincong, kita opening dulu. Gaspol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan para guestar dan dai muda. Dia adalah merupakan pemuda tersesat dulunya, guys, dan sekarang menjadi pemuda hijrah, insyaallah ya. Tersesat. Aduh. Oke. Jadi kita merujuk kepada tema Ramadan kok pacaran gitu kan? Kita sharing-sharing bareng bersama para guestar kita ya. Apa yang kita bahas apa nih? Apa yang seru ya? Apa? Oh, sebelum ke sana kita kenalan dulu atuh. Iya. Kita kenal taruh ya. Kira Musa ya. Boleh. Oke, kita taruhan dulu dari yang sebelah kiri saya. Oke, perkenalkan nama saya Bro Beril aja dah, Beril. Nah, saya mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati. Cukup. Usia. Oh, usia saya 20 tahun. Cukup. Rumah. Karena mereka nggak tahu rumah kita di mana. Ada yang datang ya. Rumah saya di perumahan Geria Jatinangor 2 di Palem 2. Oke, di Tanjung Sari tepatnya, guys, di Sumedang ya. Apalagi? Apa? Status. Tentunya jomblo visabilillah. Oh, Allah. Oke, kita lanjut ke yang paling ujung nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham, panggil aja Kang Ilham supaya seusia dengan rekan kita yang sebelah. Terima kasih. Status? Kayaknya cukup aja ya, soalnya nanti dikiranya data kependudukan. Ya, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng bersama teman-teman semua ya. Yang akan kita bahas kali ini, banyak di sana pemuda-pemuda yang mereka tersesat, mereka anteng dengan ayang-ayangnya, mereka anteng dengan pacarannya, mereka anteng dengan freseknya, kawa-kawa, ya mabuk-mabukan gitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan? Nah, sebelum ke situ kita sharing dulu pengalaman-pengalaman Kang Berial nih. Aduh. Semasa pacaran gitu kan. Aduh, langsung jelasin sisi gelap gitu. Sisi gelap dulu nih, sisi sesat kawan-kawan. Oke. Mangga Kang Berial. Jadi, gue nih langsung aja. Aduh, sebenarnya dari pacaran sendiri itu halal menurut saya. Kata siapa pacaran tuh gak halal gitu. Halalnya gimana nih? Ya menikah. Justru halal itu berpahala buat suami dan istri kan. Ya, benar. Tapi pacarannya itu suami dan istri nggak boleh pacaran lagi. Itu namanya selingkuh dong. Nggak boleh. Tapi kalau ada izin istri pertama, boleh. Ya satu aja belum ada, jangan terlalu jauh. Ada ini masalahnya. Itu terlalu jauh itu. Belakang. Nah, pacaran itu sebenarnya boleh kan. Nah, yang menjadi masalah di sini tuh pacaran di luar ijab kabul, di luar ikatan pernikahan itu sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Nah, kalau menjelaskan dari pengalaman saya, bagaimana saya pacaran dulu, mungkin saya nggak akan menjelaskan pacaran saya dulu gimana ya. Yang pasti saya akan menjelaskan mungkin mengenai sisi positif dan negatifnya ya. Jadi yang bisa diambil dari sisi positifnya itu
bisa dibilang nggak banyak, nggak terlalu juga nggak sedikit gitu. Karena dari pacaran itu misalkan dari sisi positifnya, yang pertama kita merasa diperhatikan gitu. Asik. Pacaran itu indah ya. Iya, Sebenarnya kan? sebenarnya jatuh cinta itu indah. Waduh. Kan? Ya, gitu. Cuma, nah pada zaman sekarang itu, ketika saya melihat fenomena yang pacaran itu, masya Allah cukup ngeri juga ya. Tapi oke, balik lagi ke sisi positif saya waktu itu pacaran. Yang pertama merasa diperhatikan. Terus bagaimana kalau saya nggak makan gitu, ntar kamu jangan lupa makan, ntar sakit. Jijik banget. Ya kan juga sisi gelap ya. Nah, terus yang kedua tuh sisi positifnya merasa semangat aja gitu. Kalau misalkan apalagi sekelas gitu kan. Lagi ujian ada yang nyemangatin ya kan. Siapa sih yang nggak senang gitu, nggak semangat ketika ada ayang di kelasnya gitu. Pengalaman soalnya bro. Oh iya. Ini sih gelap Sekelas juga kan. Aduh. Itu luar biasa semangat ya. Nah, mungkin yang lanjut sisi positif apa ya? Kalau untuk pribadi ada nggak? Kalau ana sih, kalau gua pribadi sih bro, saya gua. Kalau gua pribadi sih sisi positifnya apa ya? Ya tadi sih ada yang nyemangatin. Ya, gitu kan. Intinya kita ada support lah gitu kan ya. Iya. Nah sekarang sisi negatifnya sebenarnya banyak sisi negatifnya sih. Kalau dari sisi negatif, pertama ngeluarin duit sendiri. Nah itu. Harus ngejajanin. Boros juga gitu kan. Boros ngejajanin ceweknya pula. Nah menurut Kang B ini, iya. sisi negatifnya gimana nih? Kalau dari sisi negatifnya sih, yang pasti yang pertama waktu itu terbuang sia-sia. Karena begitu saya menjauhi dunia pacaran itu ya, maksudnya yang saya ingin memperbaiki kalau melihat dari sisi masa lalu itu, yang pertama pastinya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dari ilmu ini membuat kita jadi pemuda yang berkarakter gitu, yang berwawasan luas. Nah, sehingga kalau dipakai waktu itu untuk pacaran, menurut saya itu big no sebenarnya. Buang-buang waktu. Ya, buang-buang kan? waktu. Widih. Yang kedua, mungkin dari sisi ajaran agama Islam sendiri itu dilarang bagi pemuda-pemuda yang di luar pernikahan itu melakukan pacaran gitu. Dengerin lo bro, dengerin lo bro. Ya. No, big no bro, big no. Ya, mungkin apalagi ya, habis duit udah, terus buang-buang waktu udah. Mungkin yang terakhir kalau putusnya, kalau putusnya itu kan sesama muslim gitu, kita seharusnya menjalinkan silaturahmi, menjalinkan komunikasi itu ya silaturahmi lah. Ya. Justru dengan pacaran ini menurut saya ketika kita putus nanti itu malah timbul rasa canggung. Benar sih? benar. Nah, Soalnya ngalamin juga. Ya. Ketika putus, galau kan iya, bro. benar. Ketika misalkan saling ketemu nih di jalan kayak menyapa, aduh berat banget. Biasanya kan ayang kemana gitu. Kamu gitu lah, pasti canggung banget itu. Dia benar. Gini tuh sisi negatifnya. Oke. Sisi negatifnya berarti buang-buang waktu, Iya. ngeluarin uang gitu kan, boros gitu kan Kang ya. Terus jadi mutus silaturahmi sebenarnya ya. Nah sekarang banyak nih yang ngatakan pacaran gue Islami katanya kan gitu. Pacaran gue Islami kan gitu. Tren sekarang pacaran Islami katanya ngingetin sholat, ngingetin tahajud. Waduh itu mah gitu kan, tahajud pabelit jeung salimut kan gitu. Aduh bahaya. Doa ya sare we jeung tahajud mah. Nu bogohan mah sok mandi diriungkeun aslina. Tah. Jadi banyak kan fakta-fakta sekarang gitu kan, pacaran Islami gitu kan. Yeah. Terus banyak nih di area kampus gitu kan, biasanya nih di area kampus gitu kan. Nah, menurut antum gitu, Iya benar. pandangan antum tentang itu gimana sih? Waduh, kalau
secara pacaran Islami itu sebenarnya pacaran Islami hanya ada di pernikahan menurut saya, karena di luar itu ya kita itu nggak ada apa namanya sisi ya intinya maksiat lah. iya Ya. nah itu maksiat. Jadi STMJ kalau zaman Ramadan sekarang ya, saum terus maksiat Ya. jangan. Wih, kata-kata baru tuh. STMJ saum terus maksiat jalan. Iya. Waduh. Ketika di bulan Ramadan ini kita melakukan pacaran itu Rasulullah pernah mengatakan perumpamaannya itu seperti ember yang diisi air tetapi bolong, percuma-cuma gitu. Iya. Nah sebenarnya itu kan bisa dibilang kalau mereka mendefinisikan itu sebagai pacaran Islami kan, maksudnya ketika saum, ya Allah Ustadz, ini saya nggak pacaran, maksudnya nggak pegangan tangan, nggak ketemuan deh, cuman sekedar chattingan doang kok, ngikutin sahur, ngikutin buka, masa-masa indah. Pengalaman kayaknya nih bro. Waduh. Sama sih. Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung juga di dalam Al-Quran mendekati zina gitu kan, tidak boleh. Nah makanya pacaran-pacaran di kampus itu yang membawa atas namakan pacaran syar'i itu sebenarnya nggak ada, dari zaman kapanpun nggak ada sebenarnya pacaran Islam itu. Itu Kang ya. Jadi bro, yang pacaran Islami dah karena apa sih sebenarnya? Kalau dia paham Islam, ya nggak mungkin pacaran bro. Halalin dulu yang bener tuh. Nah udah halal pacaran boleh. Emang pacaran gak enak bro, asli. Suwe. Tapi kalau udah nikah, ingat. Oke, kita lanjut. Tadi kita sharing-sharing pengalaman, terus positif negatifnya dari pacaran gitu kan, terus faktanya di area kampus gimana pacaran Islami. Nah, kita sekarang ke dai muda kita nih, Kang Ilham. Gimana Kang? Pandangan antum tentang pacaran gitu kan, dan apa sih di Islam tuh gimana sih sebenarnya gitu kan? Baik. Ya jadi kalau tadi mungkin berdua sharing pengalaman nostalgia masalah ya kan? Iya. Walaupun kita beda generasi, kita jujur aja beda generasi karena terpaut beberapa tahun lah gitu kan. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, yang namanya pacaran itu hampir di setiap generasi itu ada. Itu yang harus kita pahami dulu bersama. Nah, karena kenapa di zaman saya yang namanya pacaran juga itu ada, gitu aja. Jadi kalau tadi mungkin pengalamannya demikian, kalau saya beda lagi, gitu kan. Ya memang pada masa itu tidak sepulgar seperti sekarang, gitu kan. Tidak semasif seperti sekarang. Ini luar biasa ngeri kalau sekarang, kalau kita perhatikan. Udah jadi terbiasa gitu kan, jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau tadi mungkin kegalauan ahi imam di awal bahwasanya dibuka dengan banyak muda-mudi ini bagaimana menyikapi permasalahan ini. Nah ini memang menjadi permasalahan yang cukup berlangsung lama gitu kan. Jadi selama peradaban ini hadir di tengah-tengah kita, maka yang namanya pacaran itu akan ada. Makanya pacaran ini udah lintas generasi. Generasi saya udah ada yang namanya pacaran, juga generasi antum semua berdua ini yang tadi barusan nostalgia cerita masa lalu itu, yang namanya pacaran itu tetap ada. Nah kembali lagi sesuai tadi yang antum tanyakan terkait bagaimana pandangan Islam ya tegas. Memang tadi sudah dijelaskan juga sekilas sama Kang Bey bahwasanya yang namanya pacaran itu memang tidak ada dalam Islam. Pacaran itu memang tidak ada dalam Islam. Memang kalau kembali kepada definisi apa itu pacaran, memang itu bertemunya dua lawan jenis untuk saling tujuannya untuk apa gitu kan ya. Kalau kembali kepada definisi pacaran, cuma kembali tadi disinggung bahwasanya dalam Islam memang namanya pacaran itu tidak ada gitu. Yang ada itu menikah gitu kan. Tadi dikatakan di saat sudah menikah, diikat dengan nikah, maka halal apa yang tadinya diharamkan oleh Allah dalam Islam itu dibolehkan, dihalalkan. Tadi yang namanya pacaran, berjalan berdua, atau mungkin jalan bareng ya kan, makan bareng, atau mungkin saling saling suap gitu kan ya. Hanya saja itu nanti pembahasannya lebih detail karena itu kehidupan umum sama khusus, nanti itu beda pembahasan. Jadi yang kembali lagi tadi yang namanya yang tadinya diharamkan jadi dihalalkan, dibolehkan, silakan aja gitu. Asal dengan satu syarat, diikat dengan nikah.
Islam mensyaratkan untuk nikah dulu. Nah baru setelah itu kalian bebas, dibolehkan yang tadinya halal, dibolehkan untuk melakukan yang demikian. Nah itu kalau menurut sudut pandang Islam sebetulnya. Ya, hanya saja ini perlu edukasi, perlu pemahaman kepada masyarakat. Maka dari itu hadirnya podcast ini untuk mengedukasi itu, untuk ngasih tahu kepada kalian gitu loh, apa yang namanya itu pacaran. Jadi dalam Islam tuh nggak ada masa bulan Ramadan pacaran. Iya kan? Iya. Nah ini bahaya. Tadi sempat disinggung sama Mas Kang Bay, saya setuju bahwasanya kita berpuasa mengejar pahala yang berlipat ganda, yang sudah semuanya paham bahwasanya pahala sunnah itu dibalas dengan ganjaran fardu, begitu ya, fardu berlipat ganda. Nah tetapi kita masih melakukan kemaksiatan tadi, pacaran ya, walaupun tadi dikatakan kita nggak pegangan tangan, kita nggak ketemu, cuma hanya sekedar chatting, share gitu kan, atau minimal udah makan belum, udah buka belum, tahajud dulu dong. Itu tadi. Kalau dalam Islam memang betul tadi disinggung dalam Al-Quran juga dijelaskan sudah sangat tegas bahwasanya Allah itu melarang namanya zina. Dan juga dalam kaidah usul fikih juga dijelaskan jadi segala sesuatu keharaman yang mengantarkan keharaman maka jatuhnya haram gitu. Dan maka dari itu yang tadi chatting, terus yang tadi hanya sekedar mengingatkan, itu kan wasilah jalan untuk menuju keharaman, maka jatuhnya haram. Maka dari itu yang namanya chatting, yang namanya pacaran, bertemu dua-duaan, nah itu tetap Islam tegas itu adalah keharaman. Nah kembali, lantas bagaimana Kang kalau untuk mengisi kita selaku anak muda yang jiwanya itu memang senantiasa ingin eksistensi ya. Itu kan yang antum merasakan kan kayak gitu kan, ingin bebas, ingin menunjukkan ini loh gue tuh pemuda, punya power, punya jati diri, punya keinginan ini itu. Nah lantas bagaimana kita untuk menyalurkan itu alami, antum semua alami. Ana juga dulu waktu seusia antum juga mengalami demikian. Nah lantas untuk menyalurkan naluri atau jati diri seperti itu bagaimana? Nah seperti tadi disinggung sama Kang Ber, sudah disinggung juga, baiknya kita melakukan hal positif gitu. Nah kita bertepatan saat ini bulan Ramadan, alhamdulillah kita patut bersyukur kita masih diberikan kenikmatan hadir di bulan Ramadan ini gitu kan, yang beberapa hari yang lalu kita dengar gitu kan, teman kita, saudara kita, sanak saudara kita yang mungkin mendoakan agar disampaikan kepada bulan Ramadan di 2 bulan ke belakang, di bulan Rajab dan Sya'ban, tapi qadarullah Allah telah berkehendak lain memanggil mereka dengan ajalnya hingga akhirnya mereka tidak bisa menikmati nikmatnya Ramadan. Tapi kita alhamdulillah, kita patut bersyukur, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita hadir di ibadah nafilah di bulan Ramadan, sholat tahajudnya, sholat tarawihnya, begitu juga tadarus Al-Quran. Nah itu adalah sebuah potensi yang bisa disalurkan untuk untuk menyalurkan semangat tadi. Karena yang namanya pemuda itu semangatnya terbatas. Kalau antum pengen tahu ya, generasi terdahulu zaman Rasulullah bagaimana gitu kan. Rata-rata mereka yang hidup sejaman dengan Rasul dan menjadi pemimpin, yang menjadi sahabat yang dijamin surga, itu adalah rata-rata pemuda. Nah karena kenapa? Dia punya energi yang lebih, dia mempunyai power yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendukung dakwah Rasul, untuk memuliakan Islam, untuk apa? Menambah pahala di bulan suci Ramadan. Nah inilah potensi yang bisa kita raih, yang potensi yang bisa kita kejar di bulan Ramadan ini selaku kita pemuda. Nah maka dari itu manfaatkan, kita alihkan kebiasaan-kebiasaan yang menjurus kepada kemaksiatan tadi, keharaman tadi, kepada kebaikan ya seperti tadi disebutkan. Nah itu, jadi kembali lagi yang namanya Islam itu tidak ada yang namanya pacaran. Jadi perlu ditekankan juga gitu kan, yang namanya pacaran itu dalam Islam itu haram. Kenapa? Itu wasilah ya, sesuai dengan kaidah usul fikih, jalan untuk menuju keharaman, maka jatuhnya haram, termasuk pacaran tadi, apalagi chatting. Nah, itu seperti itu ya. Jadi gitu bro, pacaran dalam Islam haram ya. Kita sepakat dulu ya. Sepakat dulu ya. Sepakat dulu. Baik. Dan kita bisa tengok gitu kan, kalau pemuda-pemudanya tersesat seperti zaman sekarang,
bagaimana kita memuji pemuda-pemuda yang seperti zaman dulu, Muhammad Al-Fatih, Ya. gitu kan, Betul. menaklukkan Konstantinopel, coba kan, masih muda, ngelewatin berapa gunung kan itu, keren gitu kan. 21 tahun. Yang perlu digarisbawahi 21 tahun Nah, sudah menjadi 21 tahun. pemimpin menaklukkan Konstantinopel. No. Jadi malu saya 20 tahun masih gini-gini. 21 tahun jomblo, belum nikah. Jataan lagi. Nggak dijamin masuk surga loh, bro. Kita masih diberi kesempatan. Jangan berkecil hati, kita masih Iya. diberi kesempatan hadir di bulan Ramadan, maksimalkan. Nah, itu kita maksimalkan. Kan? Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita ngopi dulu. Kita sudah disuguhkan galing kopi. Apa ini? Kopi, Bos. Kopinya para juara. Kopi enak, nikmat, berkualitas, dan harga kaki lima kualitas bintang 5 hanya di Galing Kopi. 15 ribuan aja. Tinggal kontak Tinggal nomor di bawah di ini bawah, ya. guys. Kontak nomor di bawah ini. Kita lanjutin. Jadi solusi untuk pemuda hari ini tadi supaya mereka bisa meningkatkan ketakwaan mereka gitu kan di bulan Ramadan ini, gimana Tad? Ya memang ini menjadi solusi umum ya, solusi umum baik di generasi saya terdahulu juga generasi antum sekarang gitu kan. Memang permasalahannya sama gitu kan. Pemuda dekat dengan pacaran, dekat dengan kemaksiatan yang lain juga solusinya seperti apa? Jadi kalau kita mau berbicara potensi yang ada di dalam diri manusia tuh kalau boleh dikatakan tuh sama. Dia itu oleh Allah diberikan naluri hajatul udawiyah yang sama, atau dengan kata lain kebutuhan hidup. Ya kalau kebutuhan hidup yang seperti kita ketahui, makan, minum, tidur dan sebagainya. Nah begitu juga terkait naluri itu sama. Zaman saya dulu anak SMA kuliah juga sama. Naluri yang ingin disalurkan itu apa sama seperti tadi, lawan jenis, suka terhadap lawan jenis, eksistensi. Ini gue loh, gue merasa ini ingin menonjolkan jati diri. Nah itu sama. Nah begitu juga naluri untuk mengesahkan, naluri untuk menuhankan. Nah lantas bila mana kita salah untuk cari pemenuhan itu, maka apa? Tersesat. Seperti tadi dikatakan untuk mengamankan bahwasanya perbuatan itu baik, maka disebutkanlah pacaran Islam, pacaran syariah. Padahal tidak ada gitu, padahal tidak ada sejatinya gitu. Nah itu kembali lagi. Nah begitu juga mengenai eksistensi ini loh, gue jati diri gue dengan apa? Dengan vandalisme, kebrutalan, kenakalan remaja pada umumnya. Itu pun sama dari lintas generasi, itu permasalahan itu terus muncul dan itu tiada berkesudahan. Nah itu permasalahan kita. Nah lantas untuk berbicara masalah solusi ya memang ini perlu ibaratnya persiapan yang matang. Jadi bukan hanya dari kesiapan kita selaku pemuda untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, tapi kita juga perlu didukung oleh sistem yang lainnya gitu. Contoh kita memang udah ingin jauh lebih baik gitu kan, kita untuk lebih soleh, kita sudah memaksimalkan amalan di bulan Ramadan, tetapi setelah 11 bulan berikutnya ya kita masih dihadapkan kepada mohon maaf ya, cewek-cewek yang masih membuka aurat. Waduh, itu godaan banget gitu. Apalagi kalau kita berkendara. Merasakan kan? Apalagi barang bagus tuh. Barang bagus gitu kan. Saya celaka Dilihat barang bagus nggak dilihat, khawatir nabrak kan. Ini juga permasalahan. Nah itu kan. Nah ini butuh sebuah yang namanya sistem. Jadi kalau ini perlu kesamaan ya, kesamaan lapisan masyarakat, kesamaan elemen masyarakat untuk apa? Untuk sama-sama memberikan solusi kebaikan untuk negeri ini, terkhusus bagi pemuda. Nah khusus bagi pemuda, karena saat ini kita momen Ramadan, kita maksimalkan, kita isi ibadah-ibadah ini dengan mendekatkan diri dengan Allah ya, seperti tadi disebutkan ya, tadarusnya, qiyamul lail, tarawih, juga duduk dalam majelis-majelis ilmu. Nah itu adalah sebuah solusi jangka pendek untuk kita pemuda gitu kan. Karena ada jangka pendek, ada jangka panjangnya. Jangka pendek, nah itu tadi kita mumpung bulan Ramadan nih, kita masih diberi kesempatan ya, kita masih disampaikan usia, mendoakan kan, kita di setiap penghujung sholat berdoa kan, agar kita sampaikan pada bulan Ramadan
Allah kabulkan itu. Allah kabulkan itu, maka antum maksimalkan. Ya. Berarti orang terpilih loh ya. Orang terpilih, sudah dipilih oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan, maka dari itu kita maksimalkan. Nah, setelah itu kita maksimal di bulan Ramadan mengumpulkan pahala, maka apa? Kita di 11 bulan berikutnya kita mencoba untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, ya. Karena sejatinya manusia itu tidak ada cukup, ya. Sejatinya manusia itu terus belajar, karena sesuai dengan hadis Nabi, setiap muslim itu diwajibkan mencari ilmu, ya, dari mulai buayan hingga liang lahat. Nah, itu sejatinya itu. Maka terus belajar, terus berproses, terus memperbaiki diri untuk apa? Untuk jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Untuk jangka pendeknya demikian. Jangka panjangnya, nah ini butuh yang namanya kesamaan dengan elemen masyarakat, ya. Sistem, ya, pergaulan. Ya, kalau tadi disinggung di awal, jadi kalau umpamanya di luar sesama suami istri boleh nggak suap-suapan, bukan mesra-mesraan. Nah, itu di umum itu dijaga. Alangkah lebih baiknya bila mana ingin bermesra itu khusus di rumah saja. Itu silakan, ya, karena dalam Islam sopan santun. Iya, betul. Karena di dalam Islam itu ada kehidupan umum dan kehidupan khusus dalam pergaulan, ya, bila mana suami istri. Kalau untuk di luar yaitu dibatasi untuk bermesraan, ya. Meskipun itu sudah halal, mohon maaf. Masa sih ciuman di depan umum, kan nggak mungkin, nah, gitu kan. Itu konsumsi kita pribadi loh, di dalam rumah, bukan di luar rumah. Nah, karena di luar rumah itu beda lagi. Nah, itu pembahasannya lain, mungkin nanti kita ketemu di season selanjutnya, ya. Tapi untuk saat ini jangka panjangnya adalah apa? Kita harus dibarengi dengan sistem. Apa itu? Perubahan di seluruh lapisan masyarakat untuk apa? Kesamaan ide, kesamaan perasaan, peraturan, dan pemikiran. Nah, itu agar apa? Agar semuanya itu sama. Jadi saat pemudanya ingin hijrah, pemudanya ingin jauh lebih baik, didukung juga dengan pergaulan yang mana lawan jenis wanita muslimah itu menutup aurat dengan sempurna, sehingga kita terhindar dari godaan mata syahwat, ya, yang mana syahwat itu senantiasa membangkitkan birahi kita hingga akhirnya kita terjerumus kepada kemaksiatan. Begitu juga dengan sistem yang lain, ya, didukung juga oleh negara, gitu kan, didukung juga dengan oleh lapisan masyarakat yang lain. Jadi jangan disangka wanita muslimah yang menutup aurat secara sempurna itu pakaian usang, gitu kan, pakaian jadul. Itu bukan sebetulnya. Justru itu adalah pakaian lengkap yang disyariatkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, gitu. Untuk apa? Untuk menjaga wanita muslimah, gitu. Begitu juga dengan laki-laki, gitu. Jadi sejatinya manusia diciptakan itu berikut dengan cara berpakaian, gitu kan. Kalau laki-laki mungkin semuanya kita paham, ya, dari antara pusar sampai lutut. Nah, itu semua harus dijaga. Begitu juga wanita, gitu kan. Wanita juga sama. Allah ciptakan semata-mata wanita itu bukan diciptakan begitu saja, tapi disertai dengan panduannya, betul, ya, panduannya. Itu tadi panduannya apa? Dia memakai menutup aurat secara sempurna. Nah, itu. Jadi kalau untuk solusinya sejatinya itu tadi, ya, butuh kesamaan, kebersamaan antara lapisan masyarakat, karena ini adalah sebuah sistem. Kalau itu jangka panjangnya. Nah, itu demikian mungkin. Jadi solusi untuk para muda hari ini yakni apa? Jangan jauhi Islam, brother. Itu intinya Islam solusinya. Jadi kalau kita paham Islam, gitu kan, dalam seluruh aspek kehidupan, nah nanti jadinya akan rahmatan lil alamin, gitu. Nah, kalau terakhir satu lagi, ada. Jadi kalau tadi sudah disinggung jangan jauhi Islam, sebetulnya ini sudah ada di kopi, ya. Mohon maaf ini hanya kebetulan mengutip saja, ya, bukan berarti saya promosi, ya, ini mengutip saja. Apapun kondisinya, Galing Kopi minumannya, apapun masalahnya, Islam solusinya. Islam solusinya. Iya, Galing Kopi jangan lupa. Gitu kopi. Oke. Tidak terasa, ya, kita sudah di ujung pertanyaan. Nah, kali ini apa, ya? Terakhir mungkin ada closing statement dari masing-masing guest. Ya. Ana sebagai host di sini, Kang Gali. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Kang Beril dulu. Kang Beril. Kalau dari saya sih, perbaikilah salat karena Allah akan membantumu. Jadilah pemuda yang energik, jadi pemuda yang Islami, karena itulah jalan yang Allah ridhoi. Oke, lanjut closing statement dari dai muda kita, Kang Gali. Oke, baik, terima kasih. Ya, terakhir
tidak banyak sebetulnya yang ingin disampaikan. Kita memang sejatinya ingin jauh lebih baik gitu kan, ingin setiap amalan kita diterima oleh Allah. Maka dari itu terus perbaiki, terus pantaskan diri agar kita layak menjadi pengikut Nabi. Terima kasih. Kalau dari saya tadi, apapun makanannya, Galing Coffee minumannya, apapun masalahnya, Islam solusinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Thank you. Jangan lupa di order, di like, di subscribe, di komen guys. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momentum Ramadan kali ini, jangan sampai Anda kehabisan stok kopi. Hanya di Galing Coffee. 15 ribuan aja. Dengan kopi premium pilihan, udah mix gula, isi kopi 10 saset, bisa dapat 15.000. Murah banget. Kuy, di order sebelum kehabisan.